COVID lagi naik nih, datanya 43%, jadi kita harus hati-hati. Tapi gue punya tebakan itu. Apa tuh? Penyakit apa yang datangnya nggak cuma sekali? Biasanya 2 kali sih. Cacar. Kan? Flu kan sering tuh, flu gampang tuh datang. Nah, itu bisa berkali-kali. Ini cuma 2 kali doang, udah dalam hidup. Biasanya sih. Apa tuh? Tumor. Ya. Tumor, dua lagi. Baik. Substitusi, nggak seru nih. Bisa 4 kan, 2 lagi terus. Substitusi. Substitusi umur ya? Umurnya dong. Gue lagi silau nih ya, karena banyak lampu di sini. Tapi lampu apa yang lagi ramai sekarang? Lampu. LED. Kan? LED United. Leeds United. Astaga. Lampu neon. Kan? Lampu taman. Kan? Apa dong? Lampu Lampu jalanannya bagus. Jalanannya bagus. Pemerintahnya mau dikritik, mau nerima saran, luar biasa. Ya, udah substitusi lagi dah. Ya, daripada substitusi umur lagi, kita substitusi personal aja kali ya. Tadi ada utama, jadi. Tapi sekarang selamat datang dulu ya di situ substitusi online bersama Liza, Stefanus Sabridita, Jerry Arvino yang datang sebagai substitusi offline. Lah, biar Rima dong. Jerry Arvina. Topik apa? Substitusi online adalah program eksklusif yang ada di Connex. Apa itu Connex? Nah, Connex itu adalah sebuah platform digital ya, di mana di dalamnya itu ada konten-konten positif. Jadi nggak ada tuh konten-konten yang negatif, hoax ataupun gosip, rumpi no secret juga nggak ada tuh. Dan di Connex itu kalian sangat diapresiasi. Terlihat dari setiap waktu kalian itu benar-benar jadi investasi dan kita kasih apresiasi. Dalam bentuk apa? Connex Coin. Jadi ketika kalian ngebaca artikel di Connex, kemudian juga nonton substitusi online, kemudian juga berbagai macam program di Connex, itu dapat koin yang bisa kalian kumpulkan dan akhirnya bisa di-redeem dengan hadiah-hadiah menarik. Contohnya kayak dari hal yang sederhana, token listrik, pulsa, terus juga voucher-voucher OTT. Masakan Padang. Sederhana. Itu kita butuhkan. Lampu ada tapi nggak pakai Lampu ada tapi nggak pakai Terus juga ada kompor, sampai ada gas. Juga. Iya, kompor gas. Kemudian kompor listrik tapi nih kebetulan kompor listrik. Terus juga yang sesuai sama substitusi online ya, acara olahraga, jersey bertanda tangan pemain sepak bola juga ada. Udah ya dikasih iming-iming ya di sini ya. Iya, sepatu futsal, sepatu bola juga ada, sepatu olahraga, sampai di iPhone 14 dan juga motor. Jadi langsung aja registrasi di www.connex.id untuk dapetin konten-konten yang positif dan kalian juga diapresiasi dengan berbagai macam reward yang spesial. Jadi waktu kita tersubstitusi oleh. Oh iya benar. Betul. Ada apresiasinya sih, dapat koin kan. Ini kembali lagi ke substitusi online. Gua tegaskan ya, ini bukan tentang ini ya, menit ya, meskipun. Iya, jersinya yang ada kemarin kan kita habis mini soccer kan barengan, jadi jersinya kepake lah, kecuci gitu. Iya, tapi kenapa MU semua ini? Oh enggak, ini kebalik semen Padang nih. Padahal gua nggak ikut. Udah sekolah les nih. Sama pinter dia. Nah, cuman kita nggak mau bahas MU nih, meskipun ada dua jersey MU di sini. Makanya kita udah menghadirkan Jerry kan. Kita bahas apa berarti? Apa? Arsenal, karena dia emang Arsenal enthusiast. Arsenal influencer Arsenal. Bajunya Arsenal. Iya, tapi Loki bukan jersey kan. Jadi orang harus lihat logonya dulu nih, ya kan. Arsenal cuman terpleset ya. Pada akhir pekan kemarin, 2-2 lawan West Ham. Yang terpleset siapa aja kemarin ya? Spurs kalah sama Bournemouth, Newcastle, Newcastle sama Villa, Chelsea tengahnya kepleset nggak? Apa memang udah di bawah? Tenggelam, terinjak. Karena fansnya terjerembab. Fansnya bilang katanya udah malas nonton bola. Musim udah selesai. Forfeit the season. Tapi masih ada UCL. Oh iya. Madrid berat. Jadi gimana nih? Yang sedih sih Arsenal ya. Karena ini sebenarnya kan permasalahan Arsenal selama ini kan adalah inkonsisten, bener ya? Jadi biasanya kalau Februari, Maret kepleset tuh. Awal musim bagus. Ya awal musim bagus, kena Boxing Day, kena pemain cedera, kepleset. Nah jadi selama ini inkonsisten. Maksudnya yang fansnya tahu ya, fans bola juga semua tahu. Nah di 2 pekan terakhir Arsenal konsisten kena comeback. Dari 2 gol, dua-duanya dari 2 gol kan? Dari 2 gol. Dari unggul 2 gol. Itu dia. Jadi konsisten kena comeback dan bingung banget jadi fans Arsenal. Karena kalau ngomong optimis, dibilangnya
gajah di atas pohon mau jatuh. Ya kan? Ngapaan sih belum masih jauh. Kalau mau realistis, bukan pesimis ya, realistis. Dibilang alah small cloud mentality. Kufur nikmat tidak bersyukur gitu kan. Apaan sih bang orang masih di atas? Iya. Kalian nonton Haaland nggak? Nonton City nggak? Lihat nggak klasemen di aplikasi Premier League? Ada top skor, top assist, top passing terbanyak, ya kan? Statistik semua City. Gitu. Masa yang juara bukan City? Ini agak aneh gitu. Tapi ini cepat atau lambat akan segera turun memang Arsenal. Waduh, ini nih. Iya kan? Kenapa tuh? Maksudnya ya kalau ngelihat dari performanya di 2 pertandingan terakhir dan sebenarnya waktu lawan Bournemouth juga udah mulai keteteran tuh gol menit terakhir. Terus juga sekarang di comeback di babak kedua dari unggul 2 gol itu kan menunjukkan mentalitas yang tidak bisa mendapatkan tekanan. Atau apakah karena ini mayoritas anak muda yang masih belum bisa dapat tekanan lebih? Contohnya kemarin Saka gagal penalti, ya kan? Itu juga yang terjadi saat Euro. Jadi terulang lagi, itu apakah masalah mentalitas? Kalau dalam cakupan yang lebih luas secara klasemen, ketika City main duluan, terus mereka kasih pressure. Iya, kasih pressure menang 3-0 ganti pemain itu kan cywar tuh. Iya. Menurut gua kan. Itu kan tinggal selisih menipis nih. Tinggal kalau 6 poin, kalau misal City menang 3 poin, abis itu masih lawan City di Etihad. Pasti mental ngaruh juga. Nah, itu dalam skala gede. Dalam skala kecil bisa kelihatan ketika ada tim mau ngejar kayak Liverpool dan kemarin West Ham. Nah, itu keganggu tuh mental di situ. Maksudnya kita nggak usah ngomongin tekanan dari klasemen, tekanan di pertandingan dulu aja. Itu yang yang terjadi, yang akhirnya kayaknya susah di overcome gitu. Maksud gua sebenarnya Saka itu kan salah satu dari contoh Arsenal itu udah mulai kehilangan dominasi gitu loh. Maksud gua kayak lagi suka akan dua ya. Unggul 2 gol jadi 2-2. 2 pertandingan terakhir. Dan akan ke peringkat 2. Ya ampun. Terus juga dari tadi kan si Dita sempat bilang tentang usia gitu. Usianya 20-an, 22, 23. Termuda kedua di Premier League. Pertama siapa? Soton nggak salah ya? Yang bentar lagi diambilin Liverpool ya? Soton, dasar klasemen. Nah ini ketemu nih, nanti habis itu Arsenal lawan Soton. Oke. Sama angka 2 ini kayaknya. Akrab banget ya. Jadi Soton sama Arsenal nanti ketemu itu tim muda semua. Duel SSB kayaknya ya. Duel akademi. SSB yang tidak nyolong umur. Wah, emang ada yang nyolong umur? Ada. Tanzania. Sama Uganda. Itu pencurinya kaya nggak kira-kira? Malingin umur banyak banget, gitu, saking banyaknya. Enggak, cuma tua. Yang kaya panitia. Nah. Biasanya, ya kan sama federasi. Federasi. Aduh. Federasi ini. Jadi nggak ada Afif lucu ya. Kemarin dapat tekanan Afif soalnya. Iya itu. Jadi emang kalau pemain muda kan biasanya kalau ditekan gitu, ibaratnya City itu sedang bernafas di leher Arsenal, jadi agak tegang juga mainnya menurut gua. Dan jadinya kayak bernafas di leher Arsenal bukan tegang dong. Nafsu. Takut. Itu kan kenapa nafsu sih? Nafsu menang. Oke. Ingin meraih kemenangan. Nah itu. Enggak, maksud gua kayak bisa dilihat tuh dari pertandingannya juga. Maksud gue di awal kan meyakinkan banget kan. Maksud gue Odegaard bisa dominasi, ngasih bola ke Ben White, abis itu ke Jesus, abis itu Martinelli kayak crossing ke nggak ada orang loh, no man's land di sana, tiba-tiba dia datang. Itu kan yang terjadi juga waktu lawan Liverpool. Tapi ketika di interview juga si Odegaard kan bilang kayak sebenarnya kita jadi kelihatan stupid with the ball gitu, kayak bingung kenapa sih kita gitu, kayak kita kehilangan dominasi gitu di kandang lawan lagi. Kalau Zinchenko sama Saliba nggak ada gimana? Kan mereka itu ngaruh nggak? Itu jelas ngaruh juga. Karena kan beda tipe juga kan ya. Maksudnya Tierney lebih ke wide possession, bukan yang ngisi posisi Saka loh. Granit Xhaka kan kalau Zinchenko kan bisa inverted ke tengah gitu. Terus Partey juga gue bisa bilang sebenarnya kalau Nelson nggak impresif sih. Kemarin berapa kali kehilangan bola penting juga. Dan hilangnya Zinchenko sama Saliba mempengaruhi hasil itu yang membedakan dengan Manchester City. Iya. Ya, Manchester City kehilangan Haaland waktu itu masih ada Alvarez, masih bisa cetak gol, bahkan menang gede kan. Gitu. Jadi memang kedalaman squad City memang yang menjadi pembeda menurut gua selain mentalitas. City aja udah 3-0 dia narik Haaland sama Stones ya. Iya, Stones yang sekarang udah jadi pemain kunci yang mainnya di IDM. Iya, betul. Tapi itu sih maksud gua emang susahnya di situ karena ketika ada tekanan kayak gitu, dan sebenarnya ya kalau mau fair-fairan kualitasnya emang top 4 sih. Secara squad. Kalau lu ngomong starting 11 ya oke, title contender gitu. Maksudnya secara bagus. Cuma kan
kalau lu musim kompetisi yang panjang lu harus punya backup juga. Inilah bedanya sama lu tanding di sebuah turnamen one of turnamen misalnya kayak Euro, World Cup atau kayak Champions League yang home away gitu. Karena lu yang lu fokuskan itu hanya pertandingan tim lu doang. Lu menang ngalahin. Nah, lu nggak bisa milih lawan. Ntar siapa yang lu dapat undiannya atau misalnya nih City Munchen, City ngalahin Munchen. Abis itu Madrid Chelsea dia nggak bisa milih lawan siapa. Adaptasi aja. Cuma kalau liga kan hasil partai lain mempengaruhi si Arsenal dong gitu. Misalnya City menang selisih 3, dia udah mulai panik nih gitu. Tapi apakah Arteta itu merasa udah mulai kehabisan akal gitu? Karena kalau kita lihat dia lawan 2 tim yang inkonsisten, bisa di comeback gitu. Di comeback terus juga kemarin buktinya punya penguasaan bola 70%. Tapi kayak have no idea mau ngapain gitu setelah 2-1 mungkin atau bahkan nggak bisa kill the game gitu. Iya, kalau menurut gue sih sebenarnya si Arsenal ini kan lagi membangun identitas kan, backbone-nya pemain muda. Jadi mereka juga lagi kayak kita nih gini nih, cara main kita kayak gini, our way of play, ya kan, style kita kayak gini. Nah jadinya tapi sisi negatifnya adalah belum cukup banyak mungkin plan B ya. Kalau plan lu nggak berjalan, terus ada substitution yang tepat, substitusi yang tepat ya kan, on the pitch gitu, yang tepat, terus kayak gimana cara keluar dari tekanan, decision makingnya kayak gimana, itu termasuk pemainnya. Jadi kita nggak boleh lupa bukan cuma pemain Arsenal doang yang muda, tapi juga pelatihnya. Apalagi lawannya Pep kan, yang udah paham banget anak buahnya tuh kayak gimana gitu. Maksud gue bahkan yang udah juara 2 kali beruntun, dan bahkan gue yakin Pep dan City itu nggak yakin Arsenal title contender awalnya di awal musim. Kalau nggak mungkin dia lepasin Zinchenko sama Jesus ke situ dong, kalau tahu dia bakal jadi rival. Yang mana Zinchenko sama Jesus tuh benar juga. Puzzle penting buat Arsenal kayak gitu loh. Jadi bahkan semua orang kaget termasuk Pep. Jadi emang karena squad ini sih menurut gua emang benchnya dan masih hijau sih memang. Iya, dan maksudnya kan gue percaya Arteta ya, sampai sekarang gue Arteta stay. Jadi percaya bukan berarti nggak boleh kritik lah, gue rasa. Tetap harus kritik, karena di momen-momen yang sama ini persis di musim lalu Arsenal tuh kalah beruntun kan. Sama Soton, sama Palace, sama Brighton gitu. Jadi ya kita lihat aja. Jadi masih yakin nggak Arsenal juara? Jelas tidak. Gue kan nggak pernah yakin sebenarnya, ya kan? Yang lagi kejar-kejaran kan bukan Arsenal City doang, di bawahnya juga tuh. Siapa? Newcastle sama Man United yang kembali bertukar posisi. Nah, komentar dari pertandingan ini. Nah, waduh. Sebagai pemilik save terbanyak, David De Gea. Iya, 14 save ya. 14 save. Clean sheet, sorry. Iya, tadi gue baca di mana ya? Clean sheet banyak tuh, kayak agak anomali. Aun teman kita bilang katanya agak lucu kalau sampai De Gea yang dapat Golden Gloves gitu, karena dia kebobolan 7 sama Liverpool, 6 dari City, 6 sama City, 4 dari Brentford. Itu kok bisa dapat Golden Gloves, agak aneh sih. Dan pertandingan clean sheet yang dihitung kan. Iya. Bukan save kan. Iya, tapi kemarin clean sheet yang awal Harry Maguire loh. Harry Maguire dan Lindelof loh. Itu udah turun grade loh itu dari Varane dan Martinez. Tapi itu udah dia makin hebat kan. Makin kelihatan hebat karena di depannya rapuh gitu. Di depannya tukang bunuh diri gitu. Nah iya, tukang bunuh dua-duanya enggak, satu doang. Tukang Malaysia juga bunuh. Malaysia dan akhirnya dipasang Dalu kan, dan akhirnya ngegolin. Nah itu kuncinya, substitusi lagi. Nah, dan Ten Hag tuh beneran bisa ngelihat celah timnya, karena beberapa kali pergantian pemainnya juga oke, dan juga pergantian dia di komposisi itu oke gitu. Dan kemarin yang perform tuh bukan cuman Anthony main kemarin. Anthony sama Martial ganti juga loh. Iya, tapi Anthony yang satu lagi yang Martial itu mainnya biasa aja nggak kelihatan. Abis itu nggak kelihatan Dix. Abis itu kan kok beneran ngilang gitu. Tapi yang yang impresif juga itu adalah duet Eriksen sama Bruno Fernandes. Jadi Bruno Fernandes tuh jadi lebih kreatif. Kemarin tuh banyak banget created chance, juga kasih peluang gitu. Tapi main gara-gara Sabitzer cedera gitu. Iya, di last minute. Tadinya tuh ya? Sabitzer inti. Nah, Ten Hag itu fair. Dia mainin pemain yang bugar, yang perform sebelumnya. Yang beneran entah itu di latihan ataupun di laga sebelumnya. Jadi kemarin Sabitzer yang dipilih, tapi last minute kayaknya pas pemanasan cedera. Banyak dikritik juga. Banyak dikritik, Anthony itu banyak
muter-muter lah. Banyak muter-muter. Kayak omongan gua sekarang nih muter-muter nih. Kapan nih motongnya masuknya nih? Serie A. Dari Serie A Inter Milan kalah, AC Milan, Napoli imbang. 3 tim yang main di UCL yang masuk perempat final itu hasilnya negatif. Tapi semua papan atas juga. Oh, Juve lawan Sassuolo juga. Iya. Roma menang. Roma 3-0. Lazio ya. Jadi tim Roma menang, tim kota Roma. Sama-sama 3-0. Error tim kota Milan. Tim kota Milan error. Napoli error. Iya. Emang janjian. Serie A nih. Emang janjian. Serie A, kalau Serie A itu mungkin ya, kalau gua ngelihatnya Napoli itu udah terlena lah. Karena udah terlalu Berapa sekarang? 14. Tuh, udah terlalu jauh gitu. Dia fokusnya ada UCL. Ini sebagai paling Napoli nih. Ya Paling kan? Napoli. Iya, Peroni loh. El Partenope. Wah, itu anak sekarang gak tahu sih. Iya, Napoli kayaknya fokusnya memang udah ke UCL. Dia geser fokusnya nanti kan lawan Milan tuh di perempat final second leg. Jadi kemarin juga mungkin udah nggak di situ lagi gitu, udah nggak di Serie A lagi ininya pikirannya gitu. Dan kalau Milan memang musim ini inkonsisten, apalagi di Serie A. Dia ketolong DNA Eropanya aja itu di UCL, jadi masih bisa menang. Tapi menurut gue tetap akan sulit sih dia di mana namanya lawan Napoli nanti Di UCL. Di UCL akan tetap sulit. Tapi kan Napoli nggak ada Kim Min Jae, nggak ada Zambo Anguissa yang dihukum mati. dihukum oleh dihukum akumulasi. PN Jaksel. Dihukum mati sih. Yeah. Sorry kan masih bisa banding. Yeah. Terus ada apa namanya? Satu lagi Osimhen belum fit. Tapi ada kemungkinan Osimhen main katanya. Ya tadi balik lagi, Milan itu benar-benar inkonsisten. Tapi untungnya sejak baliknya Menyong. Menyong ya. Mainan, baliknya mainan. Menyong itu agak sedikit baik nih pertahanannya. Terbukti mainnya kan enggak kebobolan gitu, kebobolan 1, tapi nggak ngegolin gitu, sama aja nggak, defense-nya bagus. Pertahanan bagus. Kan 5 kali clean sheet kemarin kan sempat di Eropa iya. kan. Dan sebelum akhirnya di Liga juga jebolnya 1 sama Bolonya, cuma ya nggak bisa golin itu. Ngomong-ngomong Serie A, lo setuju nggak Jer? Serie A tuh lagi bangkit sekarang. Soalnya di Eropa ini ada 6 klub Serie A yang lagi ada di perempat final. Di UCL ada Milan, Inter, Napoli. Di UEL ada Roma dan Juventus. Di UCL ada Fiorentina. Kalau lu bilang bangkitnya di Eropa, mungkin iya ya. Tapi kalau secara umum kan kita nggak tahu. Ini baru musim ini yang benar-benar semua wakilnya tuh mengancam, perform. Ya kan? Dan kalau Inter menang lawan Benfica udah pasti ada satu tim semifinal kan, Italia, yang mana terakhir tiga tim di quarter final tuh 2006 dan 3 tahun sebelumnya 2003 tuh 3 di semifinal tuh. Iya, ya kan? Milan, Inter, Juve, Madrid ya kan yang itu. Tapi 2010 terakhir juara. Berarti kan mentoknya ada barrier di situ tuh. Yeah. Sekalipun sekarang final kan sering Juve itu beberapa kali kan, Barcelona, Real Madrid. Maksudnya bisa juga sekarang kan kalau ada satu tim yang udah pasti final, anggaplah Inter menang udah pasti satu tim di final dong. Lawan di sebelah sono berat. Iya. Ya kan? Ada Madrid atau Madrid City, kalau enggak udah pasti tuh Madrid City tuh ya. Iya. Kayaknya. Ya itu kan kayaknya yang menang Madrid City kata orang sih bakal juara. Jadi tetap aja kebangkitan mungkin iya, tapi untuk meraih trofi kan belum tentu. Belum tentu. Berarti liganya bangkit iya gitu. Iya, jadi bisa jadi lebih baik. Lebih baik. Klubnya merajai belum tentu. Lebih baik. Kita kalau lihat dari liganya sendiri, gua rasa Liga Serie A itu paling nggak kompetitif justru di tahun ini. Tahun ini karena terlalu jauh. 14 ya. Pas ini dia 14 poin. Tapi Champions League-nya lumayan kompetitif. Setiap tahun Champions League-nya tuh kompetitif Dex. Iya. Musim ini aja ada beberapa tim yang punya kans buat lolos gitu. Napoli, Roma, Lazio, terus juga Inter, Milan, ya kan itu masih beradu gitu. Setiap tahun tuh minimal 5 atau 6 tim tuh bisa beradu untuk dapetin zona UCL. Gitu. Itu udah menunjukkan level kompetitifnya Serie A udah mulai naik gitu. Memang marketingnya aja yang memang belum bangkit kayaknya. Sebenarnya gini, kalau tim-tim besar juga kepleset sama tim yang di bawahnya, ini kan bukan cuma mereka yang choke, tapi tim yang bawah juga melawan dong berarti. Nah, itu kan level kompetitiveness sebuah liga kan dilihat dari situ. Ketika kayak Premier League. Ya, lu bisa kalah sama Brentford, lu bisa kalah sama Soton, lu bisa kalah sama West Ham kayak gitu loh. Jadi iya bisa saling ngalahin kan. Maksudnya Liverpool ngalahin MU 7-0, mau dibahas lagi. Habis itu kalahnya sama Bournemouth kan aneh kan.
Tapi itu menunjukkan berarti liganya kompetitif banget karena lu nggak pernah bisa tahu, nggak pernah ada kepastian menang gitu. City pun kalah Brentford sempet gitu. City yang kayak gitu loh. Nggak, maksudnya kan Serie A sempat menjadi poros bola dunia ya nggak sih? Kita kayak lumayan seangkatan dan sukanya tim Serie A dong. Iya. Patokannya juga bisa bagus karena banyak bisnismen yang invest ke sana. Bahkan bisa dibilang Berlusconi menggunakan Milan mungkin sebagai alat politik untuk promo akhirnya jadi PM Itali. Terus dulu ada Calcio Tanzi dan Parmalat yang bikin Parma jadi bagus. Ini gitu kan. si paling datang. Jadi maksudnya dulu tuh kayak gitu. Maksud gua lu bayangin, rekor transfer Hernan Crespo, Bro. Iya, zaman Vieri itu kan. juga ada. Vieri. Itu udah menunjukkan. Nah, pelan-pelan curhatku ya. Viera, Widi. Jadi itu ada terus shifting udah mulai ke La Liga, kita lihat ketika rekor transfernya itu dipecahkan juga sama Madrid. Dalam hal ini Luis Figo, Zidane. Gitu udah mulai kan guys ya. Ronaldo, Kakak, Bell. Nah sekarang mau dipecahkan sama Neymar kan. Tapi yang jago cuma satu tim PSG di Prancis. Tapi Premier League juga kan belinya mahal-mahal loh sebenarnya. Maksud gue kayak Grealish gitu kan mahal. Maguire iya. Tapi maksud gue yang rekor transfernya bukan PL tapi mungkin nomor lanjutannya tuh mereka. Jadi emang kayaknya tuh bisa dilihat bisnisnya jalan dari investasi yang masuk dan rekor-rekor transfer yang terpecahkan menurut gue sih. Kalau Serie A sendiri kalau sekarang tuh ada regenerasi nggak sih dari zaman dulu kan kita lihatnya jagoan-jagoan kayak Del Piero. Iya, Bang. Ya, sekarang siapa sih orang kalau top of line itu pemain Serie A gitu? Kalau sekarang sih top of line-nya udah tua nih. Leo sekarang kan. Milan sih. Iya, Milan, Leo. Kvaratskhelia lah sekarang. Iya, Chiesa. Federico Chiesa ya. Terus juga ya Osimhen, Atalanta lah. Terus menuju Tonali, Barella, yang kayak gitu-gitu sih. Donnarumma ya? Udah pindah. Sebenarnya dengan kebangkitan Napoli ini sebuah contoh yang bagus ya, perfect example juga karena kan mereka udah sempat mau bangkrut, dibeli sama De Laurentiis 2004. Habis itu mereka konsisten tuh runner up Serie A 3 tahun, 3 Coppa Italia, 13 tahun lulus terus ke Eropa dan sekarang tuh nemuin pemain-pemain. Maksud gua, ini sebuah tim yang kehilangan pemain kunci di setiap lini. Ospina. Terus siapa namanya? Koulibaly. Tengahnya kehilangan Fabian Ruiz. Nggak terlalu jago sih. Sama Insigne, Dries Mertens. Tapi kan gantinya juga keren gitu maksud gua. Kalau menurut lo persepsi kita terhadap Serie A sebagai liga orang tua gimana, Dit? Harus sudah mulai dihilangkan ya. Ya, karena kita lihat sekarang itu banyak sekali potensi-potensi pemain muda. Rafael Leao, Sandro Tonali, ya Kalulu, terus juga kalau di Inter tuh ada Barella, ya kan? Witan. Muda kan? Iya, Witan. Farahnya muda, parah. Indonesia bukan Italia. Ferrari tuh, dari Italia kan? Oh iya. Italia. Persija, tapi kebetulan di Persija. Ferrari itu Italia. Terus juga ya masih banyak gitu, Chiesa, ya pemain-pemain. Pelatihnya aja muda ya, Simone Inzaghi, itu pemain-pemain muda gitu. Kemarin juga sempat Thiago Motta yang sekarang punya pengalaman dan punya jam terbang untuk menunjukkan bahwa Italia itu nggak melulu tim orang tua, karena yang melulu itu cuman Kalulu kan. Sama Cinta melulu. Nah, Efek rumah kaca. Ini lagunya. Apa yang harus dilakukan untuk mengubah persepsi itu menurut lo, Jar? Apakah salah satu harus juara UCL, UEL gitu atau WCL? Kan wakilnya ada 6 nih di perempat final gitu. Ya kalau menurut gua itu pasti shortcutnya. Cuma sebenarnya kalau mau, kan lu bilang klub Itali jadi diperhitungkan gitu kan. Menurut gua bukan cuma juara, tapi harus secara konsisten ada di musim ini dulu deh, musim ini harus dilakukan. Musim ini? Ya musim ini sedikit mindset orang gitu ya, bahwa ini udah mulai bangkit nih. Ya pelan-pelan ini sebenarnya dengan adanya 6 tim di 3 kompetisi berbeda, ini udah bikin orang-orang tuh ngelihat Serie A udah mulai bangkit. Kalau nggak akan masuk topik kita. Tapi emang harus juara salah satu ini sih. Ya kalau kemarin kan UCL udah tuh harus naik tingkat sih. Juaranya minimal UEL harus ada yang juara. Kalau UEL berarti kalau nggak Juve atau Roma. Gitu. Roma masih bisa sih. Roma tuh gue percaya di tangan kan ya? Di tangan Jose Mourinho tuh bisa sih dapat piala tuh bisa gitu. Kemarin apa sih yang Mourinho ditanya wartawan ini Feyenoord kan nggak bisa golin. Sedih nggak gitu ya? Gimana sih? Iya maksudnya lo nggak bisa golin seperti terakhir ketemu. Dia bilang tapi air mata lo belum kering kan dari tahun lalu. Ini ngeri. Box office. Jose Mourinho tuh tahu di final. Showbiz ya. Iya dia tahu harus komen gimana gitu ketika di interview.
Nah ini kan berarti laga-laga nanti akan ada di tengah pekan nanti ya? Iya. Sebelum Lebaran ya berarti ya? Oh ada ya? Nanti kita nantikan ya hasilnya. Ada Eropa. Ya. Nah cuman yang udah berakhir juga kemarin adalah Liga 1 juga ya, Liga 1. Liga 1 gimana? Ada komen nggak Liga 1? Liga 1 komen. Harusnya udah berakhir dari tragedi Kanjuruhan ya. Harusnya sih udah berakhir dari situ. Sepak bola Indonesia sih harusnya udah berakhir dari situ ketika mereka tidak bisa mengungkap tragedi Kanjuruhan. Karena ada angin yang salah. Iya, itu adalah safe choice. Menyalahkan angin. Kalau gimana lihat? Liga 1 udah ya sebenarnya emang udah dipaksakan main aman. Belum jawab, coba tanya dulu. Sebelum lebaran. Tanya dulu. Beresin dulu. Kan lagi nggak share Liga 1 juga nih. Udah beres sekarang. Dapur bro, dapur katanya. Kemarin akhirnya berpesta semua, ada invasi ke lapangan, ada Ayo dong, yang tepi jurang dong. Pare-pare, berpesta. Apa? Pertanyaan apa? Ya komentar terhadap penutupan Liga 1. Apakah berjalan trofinya baru? Enggak, komentar terhadap Liga 1. Waku. Selamat dong. Karena juaranya PSM Makassar, Liga Jago. Katanya Liga 1 berakhir tuh supaya nggak nabrak Lebaran kan? Sebenarnya enggak. Supaya nggak tabrakan sama ulang tahun PSSI, ya. Ulang tahun PSSI. Oh, bukan biar nggak ngasih THR. Aduh. Nggak kan ini cuma asumsi. Tapi sebenarnya overall gimana Liga 1 musim ini? Ditanya lagi. Enggak, maksudnya berjalan gimana dari 10 sampai 100 masing-masing deh. Sebenarnya ya kita harus memberikan nilai juga untuk itu kan 19 tadi kan. Kita harus memberikan nilai untuk 18 tim yang bertanding. Karena mereka pemainnya susah payah lah. Tapi nggak ada yang degradasi ya? Nggak ada. Tapi maksudnya kan ya. Jadi susah payah untuk apa? Susah payah untuk terus meneruskan pertandingan. Di tengah empati yang harusnya muncul. Tapi kan dapur harus ngebul. Maksudnya ya. Ya masih banyak. Empati muncul, dapur ngebul. Nah, itu. Itu harus kayak gitu karena Yeremia emang bisa berima ya. Karena ada inilah, maksud gua ada dampak ekonomis ya, terutama ya ekonomi yang juga berputar di situ, bukan cuma apa Kanjuruhannya. Maksud gua ketika jadi Kanjuruhan nggak penting. Penting. Cuma maksud gua ketika Hillsborough juga kan liga berjalan terus kan, kompetisi berjalan terus, tapi usutnya nggak nyalahin angin. Gitu. Maksud gua, lah lu kalau sakit leher salahin bantal. Iya. Ya gak? Kalau lu flu masuk angin. Nggak ada orang bule masuk angin, nggak ada istilah itu gitu loh. Di sana lebih dingin bener. Iya. Makanya ada ide kan untuk memberi nama stadion baru. Tolak angin. Nah, tolak angin. Jadi di dalam dia pada nggak bisa bernapas sama aja tuh. Desak-desakan, nggak ada angin, nggak bisa bernapas tetap aja. Enggak, soalnya sepak bola itu udah pasti ada angin di situ. Karena kan banyak fan di situ. Iya betul, banyak fans. Pasti ya. Ya, tapi pilihannya bisa antara banyak angin atau banyak sepatu. Sepatu. Nah itu rasanya. Kalau kami denger jokes lu. Sepatu itu jangan satu ya. Karena jadi asu ntar. Iya. Ya kalau sepatu nggak satu cuma up. Sepatu. Nggak ada satu up. Nggak nemu lagi gua. SEP PA itu. Iya, maksudnya nggak nemu gua. Kalau dua, gitu. dep gua. Dan yang mewakili Indonesia ke Eropa lagi. FC. Asia itu PSM. Ada Bali juga katanya. PSM Bali tuh jadi playoff kan. Tapi lucunya itu kan kalau di Eropa tuh udah pasti nih peringkat 1, 2, 3, 4 udah pasti akan mewakili mereka ke zona Eropa gitu. Kalau ini kok ada garis miring itu apa tuh? Maksudnya alias atau versus? Karena kan dulu, ya. di playoff ini. Community Shield dulu. Masa gitu sih? Ya kan musim lalu musim ini untuk wakil. Nggak, tapi sebenarnya kan ada ini kelayakannya juga dipertanyakan karena kan mereka punya stadionnya, jaraknya, aksesnya dan lain sebagainya. Jadi ada bintang juga. Kalau nggak bisa Bali, Persija. Karena tergantung siapa nih yang kelayakan sesuai dengan sama sertifikasi halal. Dari MUI. PSSI ulang tahun ya Pak, harapan. Oke. Harapan gue sih ya. Ya Kanjuruhan diberesin. Beresin Kanjuruhan. Kemarin kan udah. Gimana beresin gimana? Udah nggak konsen gara-gara ada Piala Dunia gagal. Terus habis itu juga Liga 1 pengen diberesin, degradasi nggak ada, ya udah sekarang udah beresin lah Kanjuruhan lah. Iya, dan maksudnya ya benerin lah ininya persidangannya, masa nyalain angin. Maksudnya iya, dan kalau si ketua umumnya tidak terkait institusi, mungkin bisa mengusut institusi tersebut kan. Tapi semoga ya. Gua mereview dulu. Jadi waktu pas Erick Thohir mencalonkan dari ketua PSSI yang janjinya itu ini udah gagal banyak nih ya. Janji itu menggulirkan kembali Liga 2 dan Liga 3. Musim depan.
musim Nggak, depan. dia bilang musim ini. Dia nggak bilang. Nggak ada bintangnya. Dia nggak ada Oh gitu ya? musimnya. Ada. Nah, Yang kedua, training salah. center timnas. Ini jubir. apa? Training center timnas. Kemarin dana FIFA forwardnya nggak di forward tuh, nggak jadi. Belum. Tapi kan bisa Baru di replay doang nggak di forward. bisa jadi sponsor lain kan. Belum, kan iya. Kan gampang kan. nyari sponsor. Belum. VAR. Apa? VAR. Oh, VAR. VAR masih VAR banget ya. Masih VAR. Masih VAR. Masih Iya, VAR. namanya So gagasan far. harus tinggi lah. Yang keempat, prestasi di Piala Dunia U20. Enggak kan? Itu 4 janjinya. Yang benar-benar dijanjiin. Prestasinya menjaga konstitusi. Menjaga keutuhan NKRI, idealisme betul. NKRI harga mati. Bung Karno. Iya. Ya kalau Entoy kan pengen ada, makanya lobby. Iya. Kan bukan dia yang nggak pengen. Harapannya deh PSSI kita Oh, belum iya. nih. Lu udah kan harapan deh kita. Harapan. Apa-apa. Ya di ulang tahun PSSI yang keberapa, Dex? 93. 93. Harapan Itu kalau speed kenceng juga ya? Speed 93 kenceng kan lari. Kalau kilometer per jam bisa. Duh, harapan ya. Lama, Harapan lama, apa ya? musim. Soalnya itu, karena itu, misalnya kayak lu, ya misalnya gue fans Arsenal gitu, harapannya apa? Agak bingung kan? Pastinya progres dari tahun ke tahun aja gitu, progres dari Nah, soal progres, kan Iya. tadi Erick Thohir kemarin udah bilang, saya selama 2 bulan di sini peringkat FIFA naik dari 150 ke 149. progres. Waduh, progres. Progres kayaknya. Naik satu. Naik satu. Setelah mengalahkan Burundi. Berarti Apresiasi Iya. setiap Celebrate small Iya. win. gua mencoba matematis aja ya. Iya. Oke lah 2 bulan sekali naik 1 peringkat. Berarti ntar kalau dia nggak di break ya, berarti 4 tahun jadi ketua PSSI, berarti nanti peringkatnya itu kalau gua Setahun nggak salah doang. hitung 130. nggak akan 4 tahun. Setahun. Setahun doang Mau kemana emang dia? Mau kemana? Ya kenapa cuma setahun? Ya mungkin naik ke yang lebih bisa melihat dari kacamata lebih luas. Tapi Menpora. Kemarin gua dapat info loh. Atas FPSI Kemarin Menpora. gua dapat info, Erick Thohir katanya dia diangkat presiden. Hah? Soalnya dia nelfon presiden, diangkat sama presiden. Iya, Ya, Erick, gitu. nelpon presiden terus diangkat. Kalau enggak namanya di reject. Iya. Jadi harapannya apa deh? Iya harapannya. Gua dulu deh. Ya udah. Gua sih ya nggak muluk-muluk apa namanya sepak bola Indonesia, timnas yang baik itu lahir dari kompetisi yang baik. Jadi perbaiki kompetisi aja sih, jadwal yang baik. Kemudian juga kalau memang harus 8 tim yang bermain karena cuma layaknya 8 tim ya 8 tim aja. 8 tim aja ya. Iya. Dulu Jelik gitu juga. Iya, jadi nggak perlu 20, 18 lobby atau apa gitu biar bisa main. Kalau memang layaknya 8 tim ya 8 tim aja gitu. Bikin kompetisi yang baik, kemudian juga jadwal harus sesuai dengan kalender FIFA biar kalau kita manggil pemain timnas tuh memang benar-benar pemain yang terbaik yang punya, karena semua pemain kan punya hak untuk membela timnas. Jadi sekarang pemain timnas sudah banyak main di luar ya. Iya, kalau misalnya kayak Elkan Apa? Bagot aja nggak bisa main ke sini karena jadwalnya beda gitu. Nah, Ipswich lagi main nih. Iya. Gitu. Ngatur jadwal. Skala prioritas. Yang bayar yang mana kan? Iya kan Ipswich Ya, bayar, bonus, masa timnas bonus. dibayar? Iya. Enggak. Bonus, ada bonus. Kecuali buat tim. iklan. Jangan lupa juga sepak bola putri ya. Soalnya ini kan berenang apa? Sama Hari Kartini juga kan. Oke, 21 sepak bola April putri. kan. Tuh, sepak bola putri juga. Kompetisinya jalan secara konsisten aja deh. Itu dulu sih kalau sepak bola putri. Karena talentnya banyak lah. Iya. Maksud gua, jadi bisa gimana ya? Maksud gua kalau misalnya kita susah berprestasi dari sepak bola putra, mungkin ada cabur-cabur Iya, lain itu atau lebih- ini yang lebih bisa, berpeluang itu. ya kan? Mungkin Kalau kita untuk masuk Piala Dunia menurut gua senior ya, di putri itu lebih gede daripada putra. iya. Dan sebenarnya kan kita sebagai fans sepak bola Indonesia, mau siapa aja yang main juga support kan. Iya, betul. Negara lain U20 biasa aja tuh sebenarnya. U19 nggak penuh tuh stadion nggak penuh. Makanya jadi maksudnya ternyata sepak bola putri kita bagus ya, pasti kita support juga akhirnya gitu. Penuh pasti GBK penuh. Nah, gitu, nggak keluarin jok-jok Marakana seksi. tuh sekalian tuh. Jok-jok Tanding seksi. di Marakana penuh juga tuh sama supporter Indonesia kalau Makanya. timnas Indonesia main final Piala Dunia timnas putri gitu. Main di Marakana. Jadi sebenarnya talentnya banyak juga, tapi kan dimulai dari liga tadi kompetisi, Iya. dari kompetisi Liga 1 Putri gitu ya. Dan juga sebenarnya ini lumayan mengganggu bermusim-musim ya, karena jadwal sama yang lainnya ini berkaitan sama izin keamanan. Oh, Nah, Nah itu gimana caranya gue juga nggak ngerti kalau liga tuh ditentukan jalan apa enggaknya dari izin itu agak aneh. ya harusnya ketika membuat jadwal sudah ada izin harusnya. Harusnya Dari Iya. awal. Dan maksudnya jadinya posisinya tuh kayak dari pihak supporter juga atau dari pihak klub harus meyakinkan si operator. Iya, bukan yang ngasih izin keamanan gitu ya, aparat untuk supaya aman kok Pak. Nah gitu, mestinya kan jaminan tidak diberikan oleh supporter gitu. Mungkin supporter diedukasi, entah di
diberikan informasi segala macam, tapi bagaimana koordinasi antara operator liga, klub sama ya aparat gitu. Gimana kita bisa mengadakan kompetisi besar kalau izin pertandingan itu baru keluar per pertandingan hamin berapa jam? Itu gimana mau kita? Karena itu berkaitan sama broadcast, berkaitan sama sponsor, ada banyak. Berkaitan sama kamu. Saya juga sebagai talent. Iya kan, saya udah menafkahi orang. Tapi ini nggak ngaruh juga ya, ketum sempat polisi gitu ya. Ya tetap aja sih izin keamanannya. Ngaruh untuk perlindungan. Apa? Perlindungan siapa nih? Perlindungan bagi para pemain timnas yang diserang netizen. Iya kan? Maksudnya kan jadi inilah, ayo dukunglah, inilah ketum paling memorable ya dong. Asnawi kan membela. Ketum paling memorable. Iya, super timnas loh. Ngantuk-ngantuk. Video call. Sempat merekam. Nggak ada ketum video call. Itu memorable loh menurut gua. AFF. Oh, ngantuk-ngantuk ya? Hah? Oh, kualifikasi Piala Dunia ya kalau nggak salah. Iya, kualifikasi Asia apa? Ya pokoknya support lah, itu support yang kita butuhkan kan. Berarti harapan lo itu ya? Sebenarnya. Ya bukan cuma pelatih yang asing kan, ketum juga sempat asing. Iya, bule kan? Bule. Ya, intinya selamat ulang tahun ya, Buat. Selamat ulang tahun untuk PSSI, apapun itu kita tetap cinta PSSI karena unconditional love ya kayaknya kita sama timnas dan PSSI. Iya, nggak ada pilihan. Tapi itu juga sering dimanfaatkan. Kita lahir di Indonesia dong. Iya, kalau ada pilihan emang lo mau apa? Masa kita cinta Korea Federation nggak bisa dong. FA Inggris nggak bisa. Karena sebenarnya rusuh sama aja. FGC nggak bisa. Nggak bisa. Maksud gue secara politik pasti di negara juga sama lah menurut gue. Maksudnya sama-sama ada kasusnya lah, ya kan? Di tahun politik. Ya kan? Jadi nggak bisa dipisahkan tuh biasanya tuh. Oh, panjang kita substitusi aja Dex, ini Dex materinya. Koreksi tadi mau apa positif doang nih udah mulai ini nih. Ada tendensi menyerang. Enggak menyerang. Sebenarnya kita substitusi aja. Ya udah, oke. Sorry. Anak baru masih banyak negativity nih di kepala gue. Substitusi program dari on ke off dulu deh. Oke. Terima kasih untuk menyaksikan substitusi online Anda semua yang sudah menyaksikan. Gua Dex Liniza. Gua Stefanus Sapridita. Gua Jerry Gautama. Pamit ya, bye-bye. Dadah.